Halo semuanya, selamat datang. Jika Anda berada di sini, itu berarti Anda telah membeli kursus Masterclass Pencucian Minyak Mentah. Kursus ini adalah cara yang menarik untuk menyelami lebih dalam metode paling canggih dalam pencucian minyak mentah. Dan setelah mengikuti kursus ini, Anda akan memiliki pengetahuan yang benar-benar spesifik. Anda akan memposisikan diri Anda jauh lebih baik. Anda akan selangkah lebih maju di industri ini. Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana segala sesuatunya bekerja. Dan juga, saya akan memberikan pengetahuan saya selama 3 tahun bekerja di perusahaan besar. Pengalaman saya juga, dari operasi kapal tanker, dari pencucian minyak mentah dan semua yang telah saya bangun secara komprehensif khusus untuk Anda. Menganalisis, menyempurnakan data sebagaimana mestinya. Dan juga, melalui interaksi pendidikan saya telah menciptakan sebuah metode yang sebisa mungkin akan menyampaikan pengetahuan ini dengan lebih mudah dan tanpa, katakanlah hal-hal yang tidak terlihat. Jadi, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas. Inilah yang, menjadi tujuan saya, untuk memberikan Anda pemahaman yang lebih baik. Ini benar-benar membuka mata. Jadi, mari kita mulai. Mari kita mulai, dan seiring kita berjalan dengan, slide yang sudah saya siapkan, kita juga akan melihat datanya. Kita akan menganalisis, semua hal yang berkaitan. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa, setelah kursus selesai, kita akan punya, channel Telegram di mana kita bisa mengajukan pertanyaan di sana. Siapapun yang telah membeli buku ini dan juga kursusnya akan bisa mengakses channel Telegram tertutup itu. Karena di sana kita hanya akan membahas tentang crude oil washing itu sendiri. Semua orang yang telah membeli akan punya kesempatan mengajukan pertanyaan, mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka. Dan itu akan sangat luar biasa, karena lewat pertanyaan itu, kita meningkatkan pengetahuan kita jauh lebih tinggi. Selamat datang. Selamat datang. Di kursus pelatihan crude oil washing, dan tujuan utama dari kursus ini juga, serta sasaran dari pelatihan ini adalah untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Setelah mengetahui semua detailnya, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mengoperasikan crude oil washing, bagaimana membuat siklus pencucian yang lebih baik. Jadi, mari kita lanjut sedikit lagi, dan kita juga akan melihat, sedikit perkenalan dari saya sendiri, sebagai instruktur. Saat ini, saya adalah CEO dari MOC, Marine Optimization Consultancy, dan penulis buku Crude Oil Washing Masterclass yang juga tersedia di Amazon. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri maritim, latar belakang saya juga mencakup pengalaman luas dengan berbagai jenis kapal, termasuk tanker, VLCC, Suezmax, Aframax, kapal kelas S. Saya juga memiliki pengalaman di kapal pengangkut curah, kapal kontainer, kapal penumpang, serta tanker produk olahan. Dan salah satu pengalaman terbaru saya bisa dibilang adalah di bidang crude oil washing sebagai penasihat teknis kelautan di Shell. Jadi pada dasarnya saya telah melalui semua, bisa dibilang, semua tahapan sejak awal karir saya sebagai insinyur kelautan
lalu perlahan-lahan naik ke tingkat tertinggi, yaitu sertifikasi kepala insinyur kelautan, dan juga punya pengalaman bekerja di kantor maupun di sisi terminal, mengoptimalkan proses crude oil washing itu sendiri, serta memahami produk dengan lebih baik. Dan inilah salah satu alasan mengapa sangat penting untuk memahami produknya sendiri, dan disinilah kita juga akan mulai. Salah satu halnya adalah, di akhir kursus ini, Anda akan mampu melakukan operasi crude oil washing yang aman dan sesuai aturan, memahami regulasi MARPOL Anda 1, menangani berbagai jenis minyak mentah. Karena seperti yang Anda tahu, minyak mentah itu bukan hanya satu, bisa dibilang produk saja. Jenisnya bisa sangat bervariasi, dan kita juga akan membahas lebih dalam tentang berbagai jenis minyak mentah. Mengoperasikan dan merawat peralatan crude oil washing juga, menyiapkan laporan dan log serta pentingnya hal tersebut, merespons inspeksi atau audit. Jadi Anda akan jauh lebih siap untuk audit dan inspeksi. Kenapa kursus ini penting? Kenapa hal ini penting? Inti utamanya adalah kita berusaha menghilangkan segala kejadian yang tidak diinginkan. Jadi, kejadian yang tidak diinginkan adalah kejadian di mana kita memiliki ROV yang tinggi, dan ini adalah skenario terburuk karena langsung berdampak pada nilai. Ini juga berdampak secara komersial juga, jadi ini langsung berdampak pada kepemilikan dan para pemilik. Baik untuk pemasok maupun untuk pengangkut, dalam kasus kita, yaitu kapal dan juga untuk penerima. Jadi semua pihak yang terlibat dan reputasi mereka, reputasi yang sangat penting itu akan menurun. Jadi pada dasarnya, ini adalah kerugian, untuk kontrak di masa depan juga dan juga, untuk reputasi perusahaan karena jika hal ini mulai dibicarakan di industri, maka kabar itu akan cepat menyebar, di antara, katakanlah, para pemain besar minyak, dan inilah juga alasan mengapa Anda harus menurunkan, harga Anda seperti untuk sewa kapal atau akan sulit untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Jadi, kenapa kursus ini penting? Kenapa ini penting? Pencucian minyak mentah adalah operasi yang sangat penting dalam pengelolaan kargo minyak mentah yang aman dan efisien. Kita perlu memiliki pelatihan yang tepat dalam pencucian minyak mentah. Ini sangat penting untuk memastikan tangki kargo dibersihkan secara efektif, mengurangi sisa kargo, meminimalkan risiko kontaminasi, dan meningkatkan keselamatan secara keseluruhan di kapal. Selain itu, pencucian minyak mentah memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi MARPOL dan mencegah polusi laut. Seiring kita menjalani pelatihan ini, kita akan membahas secara mendalam semua aspek yang memengaruhi operasi pencucian minyak mentah, termasuk fungsi peralatan, prosedur keselamatan, desain tangki, karakteristik kargo, dan perencanaan operasional. Setiap hari, akan saling melengkapi dengan hari sebelumnya, memberikan pemahaman menyeluruh tentang pencucian minyak mentah baik dari sisi teknis maupun praktis. Karena semua hal ini, baik dari sisi teknis maupun praktis, benar-benar penting untuk menciptakan gambaran besar tentang bagaimana segala sesuatu saling memengaruhi dan bagaimana setiap aspek saling berdampak satu sama lain,
karena ini adalah rantai pasok yang utuh. Jika ada sesuatu yang salah dalam rantai pasok, misalnya kita melakukan pencucian minyak mentah, katakanlah dengan cara yang salah, maka hal itu akan berdampak pada keterlambatan kapal. Maka kapal akan tertunda di pelabuhan berikutnya dan penundaan ini bertambah dan menyebar semakin lama dan juga mempunyai dampak finansial. Ini adalah hal yang paling penting. Jadi mari kita lihat di sini. Mari kita lihat. Anda mempelajari pencucian minyak mentah peraturan internasional pemanasan kargo, karakteristik minyak viskositas tinggi, minyak atsiri lilin, perawatan pencucian minyak mentah, pemeliharaan perencanaan operasi keselamatan pemecahan masalah, dokumentasi. HM, berapa lama lagi durasinya? Totalnya akan ada 10 kursus, 10 hari, pelajaran harian selama 45 menit. Kita akan memiliki kuis akhir, penilaian akhir, dan Anda juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan kursus. Selain itu, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, ada diskusi opsional, studi kasus khusus untuk anggota kursus ini, serta akun Telegram yang didedikasikan untuk pencucian minyak mentah. Dan mari kita bahas sedikit lebih dalam untuk melihat bagaimana industri ini memulai dengan pencucian minyak mentah. Ini biasanya disebut sebagai CLW. CLW diperkenalkan pada tahun 1970 sebagai respons terhadap peraturan lingkungan yang semakin ketat. Jadi sebelum tahun 1970, kita belum memiliki peraturan yang begitu ketat dan tingkat polusi di sektor minyak jauh lebih tinggi. Jadi pada dasarnya, pengawasannya masih sangat minim. Metode tradisional membersihkan tangki kargo dengan air laut sudah tidak lagi memadai. Selain itu, jumlah produk juga meningkat pada saat itu, sehingga industri menyadari bahwa metode yang ada sudah tidak layak lagi digunakan. Dan inilah alasan mengapa peraturan pun berubah. Peraturan menjadi lebih ketat untuk merespons dan menangani dampak tersebut dengan tepat, serta membuat industri menjadi lebih efisien, lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan pendekatan ini memang sangat dibutuhkan. Pada waktu itu, banyak ahli industri yang menganjurkan agar tangki kargo benar-benar dipisahkan untuk membawa balas air laut. Meskipun menguntungkan lingkungan, perubahan ini akan secara signifikan meningkatkan biaya transportasi dan memerlukan modifikasi besar pada kapal yang sudah ada, mengurangi kapasitas angkut kargo. Jadi pada dasarnya, dengan perubahan ini, kapal menjadi lebih mahal biayanya. Mereka memang bisa membawa lebih sedikit muatan, tapi penerapan ini menciptakan kapal yang jauh lebih aman, juga jauh lebih baik dalam penanganannya, karena nantinya kita memiliki sistem balas terpisah yang juga memberikan perlindungan tinggi terhadap lingkungan itu sendiri. Lalu, mari kita lihat bagaimana percobaan awal dimulai dengan mencoba menggunakan nafta atau produk minyak bumi untuk membersihkan tangki yang terbukti sangat efisien karena nafta, seperti yang Anda tahu, seperti air. Nafta itu benar-benar sangat larut, namun biaya dan
Ketersediaan yang terbatas di kapal pengangkut minyak mentah membuat nafta bukanlah solusi jangka panjang yang layak. Jadi, di sini juga bisa dilihat saat kita merancang sebuah sistem, kita harus memikirkan kelayakannya. Oke, apa yang kita punya? Apakah kita punya cara yang mudah untuk melakukannya atau tidak? Jadi, pada dasarnya, industri selalu bergerak ke arah cara yang paling mudah didapatkan dan perubahan desain didasarkan pada kriteria ini. Ini butuh waktu. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Butuh waktu puluhan tahun untuk menciptakan industri yang lebih baik dan aman. Dan seperti yang bisa kita lihat juga, terobosan muncul dari ide menggunakan muatan minyak mentah itu sendiri untuk membersihkan tangki. Ini bisa dilakukan baik di laut, antara pelabuhan bongkar, atau selama proses bongkar muatan di pelabuhan. Jadi, bisa dilihat bahwa Anda punya fleksibilitas yang jauh lebih baik dengan sistem pencucian minyak mentah yang baru ini. Minyak mentah itu sendiri mengandung sifat pelarut alami, sehingga sangat efektif untuk melarutkan lilin dan residu aspal yang tersuspensi. Jadi, itu cenderung menempel pada dinding tangki dan struktur-strukturnya. Semua itu, katakanlah, lilin yang tersuspensi, residu aspal. Ketika digunakan sebagai media pencucian, minyak mentah ini akan mengalirkan residu-residu tersebut bersama muatan, sehingga tangki menjadi lebih bersih dan mengurangi kebutuhan pencucian dengan air secara tradisional. Jadi intinya, kita mengurangi pencucian dengan air. Kita juga mengurangi kontaminasi. Kita punya fleksibilitas yang jauh lebih baik antar pelabuhan. Dan fleksibilitas berarti penghematan waktu, juga operasi yang lebih cepat. Meskipun pencucian dengan air masih diperlukan, terutama jika tangki akan digunakan untuk balas bersih atau diperlukan masuk manusia, prosesnya jadi jauh lebih mudah. Alasannya, karena kita sudah mencuci tangki dengan minyak mentah, kita sudah mencuci tangki minyak mentah kita dengan efisien. Inilah penjelasan yang tepat. Dan pada akhirnya, pembersihan dengan air akan jadi jauh lebih mudah karena sisa-sisa dan volume air yang dibutuhkan akan jauh lebih sedikit. Sisa-sisa yang tertinggal juga akan jauh lebih sedikit. Jadi, semua hal ini kembali mengurangi waktu dan biaya juga. Dan proses pencuciannya jauh lebih cepat. Jumlah limbah minyak, atau slop sangat berkurang. Selain itu, pengurangan volume juga sangat berpengaruh. Jadi, bisa dilihat bahwa ini benar-benar terobosan besar jika dibandingkan, misalnya, sebelum tahun 1970. Semua hal ini benar-benar mengubah cara industri beroperasi saat ini. Kita lihat pada awalnya penerimaan metode ini cukup menantang. Jadi, bisa dilihat metodenya sendiri tidak langsung diadopsi cepat. Ada banyak tantangan, seperti halnya semua terobosan di industri. Kekhawatiran tentang bahaya dari proses ini membuatnya hanya bisa dilakukan di lingkungan maritim yang sangat terkontrol. Namun, melalui pengujian yang ketat dan langkah-langkah keselamatan, pencucian minyak mentah saat bongkar muatan kini sudah diterima secara luas oleh sebagian besar terminal minyak dan otoritas pelabuhan, serta secara resmi disetujui oleh International Maritime Organization. Konvensi MARPOL menguraikan kriteria desain, prosedur operasional,
dan kontrol keselamatan untuk mengatur penerapan sistem pencucian minyak mentah di atas kapal pengangkut minyak mentah. Kita bisa melihat bahwa langkah-langkah signifikan telah dilakukan dan akhirnya secara resmi disetujui dengan menantang industri, melakukan pengujian, serta menambah langkah-langkah keselamatan. Dan begitulah cara pencucian minyak mentah berhasil diimplementasikan. Mari kita lihat perkembangan sejarah dari pencucian minyak mentah. Pencucian minyak mentah merupakan kemajuan besar dalam hal lingkungan dan operasional pada penekanan tumpahan kapal tangker minyak. Perkembangannya terutama didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi polusi laut akibat pembuangan dari kapal tangker dan meningkatkan efisiensi pembersihan tangki. Mari kita bahas sedikit lebih jauh di bagian lain agar Anda bisa melihat bagaimana dan masalah apa saja yang diatasi oleh minyak mentah ini. Sebelum tahun 1970-an, semua kapal tangker menggunakan air laut untuk mencuci tangki kargo setelah membongkar minyak mentah. Ini adalah metode tradisional. Metode ini tidak efisien untuk menghilangkan sisa minyak mentah yang lengket dan lilin, seperti yang akan kita lihat juga nanti. Apa artinya hal ini? Selain itu, kita juga memiliki produksi air limbah minyak yang tinggi dan dalam jumlah besar di slop. Air limbah ini kemudian menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Selain itu, jika Anda ingin mengolah air ini, biayanya juga mahal. Hal ini juga menyebabkan seringnya pembuangan air yang terkontaminasi minyak ke laut, terutama selama operasi pencucian tangki. Ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap polusi laut kronis, selain tumpahan minyak besar akibat kecelakaan seperti bencana Torrey Canyon pada tahun 1967. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Dorongan regulasi, MARPOL dan IMO muncul setelah beberapa tumpahan minyak besar yang menjadi sorotan. Ini juga merupakan beberapa insiden dan kecelakaan yang mendorong industri, meningkatnya kekhawatiran lingkungan, dan Anda bisa melihat bahwa kecelakaan-kecelakaan tersebut benar-benar mendorong semua perubahan agar bisa bertindak. Pada tahun 1973, Konvensi MARPOL, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal, diadopsi. Jadi, ini adalah langkah sejarah yang besar. Pada tahun 1978, setelah tekanan dari tumpahan minyak Amoco Cadiz, protokol MARPOL ditambahkan, MARPOL 7378. Annes I MARPOL mewajibkan pengendalian pembuangan yang lebih ketat dan memperkenalkan persyaratan baru untuk desain dan operasi kapal tangker, termasuk sistem pencucian minyak mentah untuk kapal tangker baru di atas 20.000 ton bobot mati. Mari kita turun sedikit ke bawah. Pengenalan sistem pencucian minyak mentah. Pencucian minyak mentah diadopsi pada akhir 1970-an dan awal 1980-an sebagai sistem wajib untuk kapal tangker. Sistem ini menggantikan pencucian air laut menggunakan kargo minyak mentah membersihkan tangki. Kenapa dianggap revolusioner? Minyak mentah adalah pelarut alami untuk residunya sendiri, sehingga sangat efektif untuk membersihkan.
mengurangi degradasi dan limbah minyak, meningkatkan pemulihan kargo, yang juga, sangat penting, lebih banyak minyak yang bisa dijual, risiko polusi lebih rendah dengan meminimalkan penggunaan air laut dan pembuangan ke laut. Mari kita lihat perkembangan teknis dari sistem pencucian minyak mentah. Sistem pencucian minyak mentah dikembangkan dengan mesin semprot tetap atau portable yang dipasang di dalam tangki, pipa dan pengaturan pipa khusus, serta integrasi dengan sistem gas inert demi keselamatan. Tantangan awal juga termasuk memastikan seluruh bagian tangki terjangkau oleh pola semprotan, mengelola risiko uap akibat kargo yang dipanaskan atau mudah menguap, serta melatih kru dalam prosedur baru dan protokol keselamatan. Selanjutnya adalah perbaikan yang berkelanjutan. Selama beberapa dekade, dan seperti yang sudah saya sampaikan juga, selama bertahun-tahun, perbaikan telah mencakup kontrol otomatis untuk urutan, siklus pencucian, desain nozzle yang lebih baik untuk cakupan yang lebih merata, integrasi peralatan pemantauan pembuangan minyak ODM, serta peningkatan pengaman interlock dengan sistem gas dan stripping. Jadi kita bisa lihat bahwa, kita membutuhkan waktu puluhan tahun untuk menyempurnakan seluruh sistem tersebut. Dan mari kita lihat juga tonggak-tonggak utama. Jadi berdasarkan tahun dan peristiwa, tahun 1967, tumpahan minyak Torrey Canyon menimbulkan keprihatinan global. Tahun 1973, Konvensi Marpol diadopsi. Protokol Marpol memperkenalkan CAOE sebagai persyaratan. Tahun 1983, CAOE wajib di kapal tanker minyak mentah baru. Annes I Regulasi 33 tahun 1990-an hingga 2000-an. Dan pelatihan yang meluas, modernisasi sistem melalui tahun 2010-an dan seterusnya, serta dorongan untuk nol pembuangan dan efisiensi operasional yang tinggi di kemudian hari. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah pengembangan yang berlangsung lebih dari 50 tahun, terus-menerus berkembang. Dan kesimpulannya adalah crude oil washing merupakan kemajuan signifikan dalam pengelolaan tanker yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan efisiensi operasional. Dari awalnya sebagai respons regulasi terhadap polusi, kini telah menjadi standar untuk keselamatan, ekonomi, dan perlindungan lingkungan di industri minyak. Jadi bisa dilihat bahwa ini mencakup 3 aspek utama, yaitu keselamatan, ekonomi, dan lingkungan. Ini benar-benar peningkatan yang luar biasa. Sungguh luar biasa bagaimana kemajuan nyata dan tantangan nyata dihadapi oleh industri dan diperbaiki seiring waktu melalui banyak upaya, banyak penanganan masalah dan tantangan. Tapi kamu bisa lihat bagaimana hal ini bisa diatasi. Ini memang butuh waktu. Tapi upaya kita dan upaya kalian di kursus crude oil washing ini akan memberikan keuntungan untuk mencapai keselamatan, ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Sekarang mari kita lihat secara historis bencana utama kita, katakanlah bencana penyimpanan kapal Torrey Canyon. Kejadian ini terjadi pada 18 Maret 1967. Lokasi, Seven Stones Reef dekat Landas End, Cornwall, Inggris Raya. Kapal Torrey Canyon, sebuah supertanker berbendera Liberia milik Amerika. Operatornya adalah Barracuda Tanker Corporation, anak perusahaan dari Union Oil Company of California.
muatan di atas kapal sekitar 119.000 ton, kira-kira 860.000 barel. Hampir 1 juta, ya, minyak mentah. Jumlah kru 36 orang. Mari kita lanjut sedikit ke bawah. Apa yang kita hadapi? Kita menghadapi dampak lingkungan. Diperkirakan sekitar 30 hingga 36.000 ton minyak tumpah ke laut. Tumpahan minyak besar-besaran mengarah ke pantai Cornwall dan Prancis. Tumpahan tersebut mencemari lebih dari 190 km garis pantai Inggris dan 100 km pantai Prancis. Ratusan ribu burung laut dan hewan laut mati. Biaya perikanan pesisir, tambak kerang, dan pariwisata sangat menderita. Jadi, Anda bisa melihat betapa besarnya dampak lingkungan yang terjadi. Pemerintah Inggris yang tidak siap menghadapi tumpahan minyak sebesar ini meluncurkan respons militer. Angkatan Laut Kerajaan Inggris mengebom bangkai kapal untuk membakar dan menghilangkan tumpahan minyak. Serangan pertama dilakukan pada 28 Maret. Jadi, Anda bisa lihat dari tanggal 18 Maret saat insiden terjadi, karena kurangnya kesiapan, ada jeda waktu 10 hari di antaranya. Jadi minyaknya terus menyebar, terus tumpah, dan selama 10 hari mereka mencoba mencari solusi. Lebih dari 42 bom dan 150 galon napalm serta minyak tanah digunakan. Upaya awal gagal. Sebagian minyak memang terbakar, tapi jumlah yang besar masih tetap bocor. Dispersan kimia dan deterjen disemprotkan, tapi bahan-bahan ini sangat beracun dan justru menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang. Jadi bisa dilihat bahwa bahkan saat menyemprotkan dispersan kimia ini, dampaknya sangat beracun dan menyebabkan kerusakan lingkungan jangka panjang bagi semua orang. Sekarang mari kita lihat hasil kebijakan hukum yang muncul. Bencana ini mengungkapkan banyak celah besar, sehingga bisa dilihat bahwa keselamatan maritim internasional dan pengendalian pencemaran mengambil peran utama dengan membentuk Marpol 1973, Perjanjian Internasional tentang Pencemaran Maritim. Pengembangan metode pencucian minyak mentah dapat mengurangi tar dan limbah pembersihan, serta pembentukan Federasi Internasional Pemilik Kapal Tanker untuk Pencemaran pada tahun 1968. Peningkatan keselamatan navigasi, pengaturan jalur kapal tanker, dan perencanaan respons. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada perubahan, dan semua perubahan itu terjadi setelah insiden dan kecelakaan terjadi. Namun, poin kita di sini juga adalah bahwa materi pelatihan kita belum sampai pada situasi di mana penanganan dilakukan terhadap peristiwa yang sangat katastrofik seperti ini. Dan mari kita lihat juga,